Ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, salat maghrib secara berjamaah, dan kemudahan yang Allah berikan untuk kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang di dalamnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat ayat-ayat Al-Qur'an, mengangkat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan hukuah kita sebagai seorang muslim, dan semoga kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini mendatangkan keberkahan bagi hidup kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertambahan usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan Allah mengamalkan ajaran Islam, dimatikan sebagai muslim, dan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang keajaiban Asmaul Husna, dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat nama Allah Ar-Rahman. Akan kita ambil pelajaran-pelajaran dari nama Allah Ar-Rahman. Berkenaan dengan nama Allah Ar-Rahman, untuk dapat kita batasi uraian dan penjelasan berkenaan dengan nama Allah yang mulia ini, maka akan kita ketengahkan dua pelajaran penting saja. Pelajaran yang pertama adalah berkenaan dengan arti, makna, dan kandungan dari nama Allah Ar-Rahman. Lalu kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang keagungan atau kedudukan nama Allah Ar-Rahman. Mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama, yaitu tentang arti, makna, dan kandungan nama Allah Ar-Rahman. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Secara harfiah, Rahman itu adalah artinya kasih sayang atau pengasih atau cinta. Itu secara harfiah. Lalu dibumbui dengan alif lam di depannya Ar-Rahman, maka alif lam di situ adalah istighraq, yang berarti kedalaman. Sehingga Ar-Rahman diartikan sebagai maha penuh cinta, maha penuh kasih sayang, maha pengasih. Dan keberadaan alif lam tadi, maka hadza litakhsis, kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Ar-Rahman, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha penuh cinta, maha kasih sayang. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Pada nama Allah Ar-Rahman mengandung dua makna utama, dan ini disebutkan oleh para mufassir, bahwa pada nama Allah Ar-Rahman terkandung dua makna utama. Yang pertama adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Lalu kemudian kandungan yang kedua pada nama Allah Ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah yang luas. Mari kita coba mengambil pelajaran dari makna kasih sayang Allah yang sangat luas sebagai salah satu makna dari Ar-Rahman.
Ar-Rahman terkandung di dalamnya makna kasih sayang Allah yang sangat luas. Mohon maaf, kasih sayang Allah yang sangat sempurna. Kasih sayang Allah yang sangat sempurna. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kita tidak nafikan bahwa makhluk juga memiliki kasih sayang kepada sesama makhluk. Manusia terhadap manusia, binatang terhadap binatang memiliki kasih sayang. Tetapi kasih sayang manusia terhadap manusia itu tidak disebut sebagai Ar-Rahman. Kenapa? Karena kasih sayang manusia terhadap manusia, binatang terhadap binatang adalah kasih sayang yang terbatas, bukan kasih sayang yang sempurna. Kita ambil contoh misalnya kasih sayang manusia dengan manusia. Dalam hal ini sangat besar kasih sayang manusia terhadap manusia adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Khususnya ketika anak itu dalam usia yang memang masih butuh perhatian. Misalnya usia balita. Kita katakan bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya melebihi kasih sayang ayah terhadap anaknya. Di zaman dahulu atau di zaman jahiliyah, ketika kemudian seorang istri melahirkan anak perempuan, maka sang ayah lebih sering membunuh bayi perempuan itu daripada harus menanggung malu. Karena sudah menjadi bi'ah mereka, ya disebabkan kebodohan pada masa itu, bahwa kalau suami istri dikaruniai anak perempuan, maka anak perempuan ini membawa kesialan dan anak perempuan ini akan menyebabkan aib bagi keluarga. Apabila anak perempuan ini dibiarkan tumbuh besar, maka anak perempuan ini akan membawa aib bagi keluarganya, atau keluarganya akan menanggung aib sampai anak ini dinikahi oleh pejabat atau dinikahi oleh orang yang terhormat, barulah kutukan sebagai pembawa sial itu lepas. Jadi kalau kemudian anak ini nantinya nikah dalam usia 15 tahun atau 20 tahun, maka selama itu keluarga harus membawa aib dan rasa malu. Maka seringkali seorang bapak itu pada masa itu lebih memilih untuk menjaga kehormatan keluarga dengan membunuh bayi perempuannya. Meskipun sang ibu juga tidak menafikan hal tersebut, tetapi kasih sayangnya yang besar seringkali melakukan perlawanan dan penolakan, bahkan bersedia menanggung rasa malu demi supaya bayinya bisa selamat. Tapi apa daya ketika kemudian suaminya tidak mendukungnya, sebab tetap saja power pada suaminya. Sehingga seringkali ibu yang suaminya lebih memilih untuk menghilangkan rasa malu dengan mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, hanya bisa pasrah melihat dengan tangisan yang mendalam dan kesedihan yang besar. Nah, dari sini kita bisa bedakan betapa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Nah, ihwatal iman, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketika kaum muslimin memenangkan suatu peperangan, hanya saja tidak disebutkan dalam riwayat tersebut perang apa pada masa itu. Mungkin dalam riwayat yang lain disebutkan perang tersebut, tetapi kami hanya mendapati dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kemenangan kaum muslimin terhadap suatu perang, yang kemenangan itu adalah akhirnya kaum muslimin membawa sejumlah tawanan perang ke Madinah. Nah, di antara tawanan perang itu ada seorang wanita. Ada seorang wanita yang kemudian kehilangan bayinya, yang di dalam riwayat pun tidak disebutkan usia berapa tahun, hanya saja bayi itu masih disusui. Dan sang wanita ini dia kehilangan bayi tersebut. Maka tatkala kemudian wanita ini merasa kehilangan, karena tadi ketika kemudian kaum muslimin menangkap para tawanan ini, dia terpisah dari bayinya, atau dia lupa bayinya karena kepanikan. Nanti ketika dalam perjalanan digiring sampai ke Madinah, dia sadari itu. Dia lupa mengambil bayinya, tertinggal bayinya di satu tempat tadinya, ya, di tempat di mana mereka dikalahkan. Maka dia berusaha mencari dari kawanan-kawanan orang-orang yang tertahan, cari bayinya. Maka sepanjang perjalanan menuju Madinah itu dia tidak merasakan
ketenangan, kedamaian karena tidak mendapati bayinya. Dia tidak ada kemampuan untuk balik sebab semua tawanan digiring ke Madinah. Maka dia hanya bisa menangis sepanjang perjalanan sambil terus mencari, ya, di tengah kerumunan para tawanan yang berjalan digiring sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, orang-orang atau bahkan para tawanan duduk beristirahat, dia tetap berusaha mencari. Dia tetap berharap dari kerumunan yang diterobosnya itu dia mendapati sosok bayinya. Bahkan mendengarkan tangisannya pun sangat dirindukannya. Maka dia kesedihan, kegalauan, kekhawatiran. Dia tidak berpikir lagi nasibnya mau diapain setelah itu. Yang penting dia melihat bayinya dulu. Dia mencari. Ternyata Masya Allah bayinya diselamatkan oleh kaum muslimin. Dibawa oleh kaum muslimin. Dan akhirnya kemudian kaum muslimin mencari sang ibu dari anak tersebut sebab anak itu menangis dalam pangkuan kaum muslimin yang juga tidak disebutkan dalam riwayat itu. Ketika kemudian terlihat bahkan Nabi SAW dan para sahabat melihat wanita ini yang mundar-mandir mencari bayinya, sehingga mereka menduga inilah ibu dari anak tersebut. Maka dipanggillah sang ibu tersebut dan diperlihatkan bayinya. Ya tentu dalam konteks mereka pada saat itu sebagai tawanan mungkin akan dibunuh oleh kaum muslimin atau apa. Ya karena mereka saat itu adalah statusnya tawanan perang. Tapi dia melihat akhlak dari kaum muslimin. Tapi kita tidak ingin berbicara tentang akhlak kaum muslimin terhadap tawanan. Tapi ketika kita lihat bagaimana muslim yang telah membawa bayi itu segera memberikan bayi itu kepada sang ibu, dan itu disaksikan oleh Nabi, disaksikan oleh sahabat-sahabat lainnya, maka sang ibu langsung mendekap bayi tersebut. Dia memeluknya dengan pelukan yang hangat, mendekapnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia menciumnya, lalu kemudian memberinya ASI. Tidak henti-hentinya dia menangis karena kebahagiaan. Maka Rasulullah SAW yang menyaksikan pemandangan itu bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ara'aitum hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian, kata Nabi kepada sahabat-sahabat yang juga menyaksikan pemandangan itu, "Ara'aitum hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian wanita ini akan melempar bayinya ke api? Apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan bayinya ke api? Setelah kemudian para sahabat menyaksikan betapa gusarnya sang ibu mencari sang anak, betapa sedihnya dia menerobos kawanan-kawanan para tawanan untuk mencari bayinya, sehingga ketika dia menemukan bayi itu dia peluknya, diciumnya, diberinya ASI, maka sahabat mengatakan, "Wallahi, demi Allah, tidak mungkin bayi ini akan dilempar ke api oleh ibunya, enggak mungkin." Betapa ibunya kehilangan sang bayi tadi, demikian gusar perasaannya, demikian gundah jiwanya, sehingga terlihat bagaimana ekspresi dia tatkala mendapatkan bayinya aman dan selamat. Gak mungkin ibu ini akan melempar bayinya ke api. Maka Rasul bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pengasih dan lebih penyayang kepada hamba-hambanya melebihi cinta dan kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya. Ya. Masya Allah. Bagaimana Nabi SAW mengambil ibrah, mengambil pelajaran, langsung segera mengaitkan dengan tauhid, mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kaum muslimin merasakan betapa cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya. Nah, ihwatal iman, maka sebesar-besarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tetap tidak disebut sebagai Ar-Rahman. Sebab cinta dan kasih sayang ibu terhadap anaknya itu terbatas. Sedangkan cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya tidak terbatas. Ihwatal iman, seorang ibu sangat cinta dan sayang kepada anaknya, sangat perhatian kepada anaknya. Tapi tatkala anak sudah tumbuh besar, maka cintanya mungkin berkurang. Oke lah kalau ada yang mengatakan cintanya tidak berkurang Ustaz. Oke, tetapi perhatiannya berkurang. Ya, tidak sebagaimana ketika kita dalam usia di bawah 10 tahun misalnya. Cinta dan perhatian orang tua begitu besar. Tapi seiring waktu berjalan sehingga kita menjadi tumbuh besar, mungkin cinta orang tua kita tidak berkurang, tapi perhatiannya kepada kita
kurang. Karena apa? Cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya terbatas. Karena seorang ibu itu adalah manusia yang zatnya lemah, zatnya tidak sempurna, maka cinta dan kasih sayangnya juga terbatas kepada anaknya. Ada sebuah berita ikhwatal iman, berita yang viral, bagaimana seorang anak yang sedang disusui oleh ibunya mati karena ditindih oleh ibunya yang sedang ketiduran. Ceritanya adalah sang anak ini sedang disusui oleh sang ibu. Ya, sedang duduk di ranjang nih. Sang anak disusui. Tiba-tiba sang ibu karena kelelahan yang besar, keletihan yang luar biasa, diserang dengan rasa kantuk yang berat. Rasa kantuk membuat dia terbaring, terjatuh ke belakang dalam keadaan anak masih disusui dan anak tetap masih menyusu pada masa itu. Tapi karena tertidur yang lelap, tak sadarkan diri, dia berbaring dengan cara dia miringkan badannya ke kanan, dan tanpa sadar ketika dia miringkan badannya itu dia menindih anaknya. Dia menindih anaknya. Dan anak ini mati karena kesulitan bernafas. Ya. Dia menangis anak ini, tapi terdengar oleh sang ibu karena rasa kantuk yang demikian berat. Tentu faktor kelelahan. Tapi apa daya ketika sang ibu telah membuka mata, dia telah mendapati bayinya sudah menjadi jasad yang kaku. Betapa sedih sang ibu, cinta dan kasih sayangnya, tapi karena terbatas, dia tidak mampu menjadikan anaknya hidup dan bertahan. Bahkan anaknya mati dalam cinta dan dekapan kasih sayangnya. Terbatas ihwatal iman. Hanya karena tertidur, anaknya menjadi meninggal, menjadi jasad yang kaku. Maka di sini kita bisa fahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menjelaskan kepada kita, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa dengan rasa kantuk, apalagi tidur, dan Allah tidak akan pernah lelah mengurus makhluknya. Allah tidak akan pernah bosan memberikan cintanya, sayangnya kepada makhluknya. Inilah yang menjelaskan bahwa Ar-Rahman di dalamnya terkandung cinta dan kasih sayang Allah yang begitu sempurna kepada makhluknya. Adapun kemudian kandungan makna yang kedua adalah bahwa cinta dan kasih sayang Allah begitu luas kepada makhluknya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-156. Pada ayat tersebut Allah mengatakan wa rahmati wasa'at kulla syai'i. Wa rahmati wasa'at kulla syai'in. Bahwa rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati, bahwa rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156 ya. Wa rahmati wasi'at, ya bukan wasa'at, saya keliru. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai'i. Luas, meliputi segala sesuatu. Perhatikan atau garis bawahi kata kulla syai', segala sesuatu. Bahwa rahmat Allah itu meliputi semua makhluknya. Rahmat Allah meliputi malaikat. Rahmat Allah meliputi bangsa jin, meliputi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luas kepada semua makhluknya. Ikhwatal iman, ketika kita sempitkan luasnya rahmat Allah kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya jangankan kepada mukmin, jangankan kepada yang mentauhidkannya, bahkan yang mengkufurinya, bahkan yang menyekutukannya,
bahkan yang kafir kepada Allah dengan kafir yang nyata, tetap kasih sayang Allah diberikan kepadanya. Ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan hujan, sebab hujan adalah rahmat Allah. Siapa yang tidak membutuhkan hujan? Allah hadirkan oksigen, sebab semua makhluk membutuhkan oksigen. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kasih sayang Allah kepada manusia, ikhwatal iman, kasih sayang Allah yang begitu besar sehingga kita tak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-A'raf. Ya. Mohon maaf, surat Luqman di ayat yang ke-27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andaikan semua pepohonan di muka bumi ini, dari akar, batang, cabang, ranting, dijadikan sebagai pena, lalu kemudian lautan 7 benua disatukan dijadikan tinta, untuk dengannya dicatat nikmat-nikmat Allah, ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha perkasa, maha bijaksana, yang teramat tahu akan kelemahan dan kekurangan kita. Jangankan untuk membayar nikmat Allah, menghitung pun kita tak mampu. Allah tak pernah menuntut bayar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Allah tidak pernah menuntut bayar, ikhwatal iman, yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, mari kita fahami, mari kita coba resapi betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nabiullah Musa alaihi salam merasakan rahmat Allah yang besar kepadanya ketika Musa alaihissalam masih dalam usia yang disebutkan sebagai bayi merah yang dimasukkan ke dalam kotak, dihanyutkan ke sungai Nil. Ketika Musa alaihissalam masih dalam usia yang kita tidak tahu usia berapa, yang pasti baru dilahirkan, entah berapa hari, tapi dia masih merah, dihanyutkan di dalam sungai Nil, di dalam sebuah kotak. Entah berapa lama dia kemudian dipermainkan oleh gelombang sungai Nil tersebut, dihanyutkan. Tapi Musa alaihissalam selamat di dalam kotak itu, sampai kemudian diselamatkan atau diambil oleh Firaun. Tapi bayangkan berapa hari dia terombang-ambing di atas sungai Nil itu, di dalam kotak. Musa alaihissalam dalam sosok bayi merah, lemah, di dalam kotak yang tertutup rapat, tapi air tidak masuk ke dalam kotak itu. Musa pun tidak kehabisan oksigen di dalam kotak tersebut. Tentu dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Tidak ada yang menyapihnya, tidak ada yang memberikan susu kepadanya pada masa itu. Tapi kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan binasa. Maka secara logika mustahil bayi yang masih merah terombang-ambing di atas sungai Nil dalam kotak itu bisa selamat, itu mustahil. Yang mustahil kalau menurut kita karena kemampuan kita terbatas, tapi tidak mustahil bagi Allah karena kemampuan Allah tidak terbatas. Dan itu karena sifat rahmannya Allah kepada Musa alaihissalam, sehingga dia selamat meskipun dalam keadaan lemah, tak berdaya, di dalam kotak, dihanyutkan di sungai, dia selamat. Ikhwatal iman ahibazainillahu wa iyyakum ajmain. Coba bayangkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia menemukan kasih sayang Allah yang besar pada dirinya ketika Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, api tersebut berkobar selama 40 hari 40 malam. Orang-orang tak bisa mendekati api yang begitu besar, sehingga tatkala mereka melemparkan Ibrahim itu dengan ketapel. Entah jaraknya berapa jauh posisi mereka dari api, yang pastinya Ibrahim dalam keadaan terikat dilempar ke dalam api dengan ketapel.
Karena tidak ada yang bisa mendekat ke api tersebut karena kobarannya yang begitu besar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah memberikan kasih sayang kepada Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada Ibrahim melalui hujan deras yang memadamkan api, tidak. Sebab andaikan Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada Ibrahim dalam bentuk hujan yang deras, mungkin orang-orang akan berkata, beruntung Ibrahim, dia selamat karena hujan. Orang-orang tetap tidak akan mengenal kekuasaan Allah. Maka Allah memberikan sifat rahmannya kepada Ibrahim sekaligus menunjukkan kekuasaannya kepada manusia pada masa itu, bahwa Allah menolongnya dengan memerintahkan api untuk menjadi dingin. Dari sini juga kita mengambil pelajaran ikhwatal iman, bahwa sunnatullah itu ada yang berlaku di alam dan ada yang berlaku pada manusia. Sunnatullah yang berlaku di alam, Allah mampu merubahnya sekehendak Allah, semau-maunya Allah. Sedangkan sunnatullah yang berlaku pada manusia, Allah tidak akan merubahnya. Karena sunnatullah yang berlaku pada manusia telah ditetapkan di dalam kitabnya. Nah, ikhwatal iman, di antara sunnatullah kepada alam ini adalah api itu sifatnya panas membakar. Maka Allah terkadang berbuat yang melawan sunnahnya sendiri. Allah telah menetapkan sunnahnya api panas, tapi Allah bisa merubahnya sekehendak Allah, semau-maunya Allah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Tetapi ikhwatal iman, sunnatullah kepada manusia bahwa Allah pasti menolong orang-orang yang beriman tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah, bahwa Allah pasti menolong orang yang beriman. Dan Allah tidak akan pernah berkhianat dengan apa yang Allah janjikan. Ketika Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa orang yang beriman tidak akan ditimpa ketakutan dan kesedihan, maka janji ini adalah janji yang pasti tidak akan pernah berubah ikhwatal iman. Maka ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim ketika berada dalam kobaran api selama 40 hari 40 malam, merasakan dingin dan menyenangkan. Kita juga dapati bagaimana di dalam Al-Quran Allah menceritakan kasih sayang Allah dirasakan oleh Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Ketika di dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-87, wa zannun idz dzahaba mughadiban fazanna alla naqdiru alaihi fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan kecewa karena dakwahnya ditolak, dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat, maka Yunus meninggalkan kaumnya. Dia menyangka perbuatannya ini tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dia menyangka itu sah-sah saja. Padahal seorang rasul yang diutus di suatu kaum tidak boleh meninggalkan kaum sampai Allah memberikan perintah kepadanya. Selagi Allah tidak memberikan perintah untuk meninggalkan kaumnya, dia harus bersabar terhadap perbuatan kaumnya terhadap dirinya. Tapi Yunus tidak bersabar. Dia meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, tanpa perintah dari Allah. Wa zanna allan naqdir alaihi. Dia menyangka itu sah-sah saja. Dia menyangka hal itu tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah takdirkan untuk memberikan pelajaran kepada Yunus alaihissalam, yang pada akhirnya kemudian Allah takdirkan Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Fanada fiz zulumat, maka Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Lalu kemudian Yunus berada dalam 3 kegelapan. Dalam 3 kegelapan. Di perut ikan yang sempit. Dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan malam yang gelap gulita, kegelapan di dalam lautan yang dalam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu selama 40 hari 40 malam ikan itu di dalam lautan yang dalam. Dalam keadaan demikian, Yunus kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengabadikan wiridnya atau zikirnya
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keyakinan kuat dan mendalam, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau wahai Allah, adalah bahwa implementasi daripada kalimat ini tidak ada yang mampu mengeluarkan dia dari kegalauannya, kesedihannya, dan dari sempitnya perut ikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Rabb, maha suci Engkau dari perkataan-perkataan buruk manusia kepadamu, dari suudzon hambamu kepadamu. Inni kuntu minaz zalimin, akulah yang berbuat zalim. Penyesalan dan pengakuan sadar Yunus bahwa dia telah melakukan pelanggaran syariat. Dia telah meninggalkan kaumnya dan berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada kaumnya itu. Dia tidak sabar atas perlakuan tidak wajar dari kaumnya terhadap dirinya. Maka ikhwatal iman, Allah yang luas rahmatnya, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan harapan dan hajatnya, dan Allah membebaskannya dari kesedihan yang mendalam dirasakan oleh Yunus alaihissalam. Ya. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, maka Yunus pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dalam Al-Qur'an kita dapati juga bagaimana Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang menghuni gua, mereka mendapati dan merasakan luasnya kasih sayang Allah kepada mereka tatkala mereka tertidur selama 309 tahun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada mereka selama itu. Ketika di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-17 Allah mengatakan wa tarasyamsa, dan engkau melihat matahari, ya engkau melihat matahari, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatas shimal wa hum fi fajwatin min. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari ketika terbit condong dari arah gua itu ke sebelah kanan, sehingga sinarnya tidak langsung menimpa mereka. Sebab katakanlah ini adalah gua, maka matahari berada pada posisi ini, sinarnya tidak menimpa mereka. Andaikan guanya seperti ini, maka matahari sinarnya akan menimpa mereka. Dalam waktu yang sangat lama mungkin saja mereka akan terbakar, mereka akan kepanasan sehingga akan menjadi gosong. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari sinar matahari. Mereka mendapati cahaya matahari tapi mereka terselamatkan dari sinar matahari. Demikian pula saat terbenamnya, sehingga matahari tidak menimpa, sinar matahari tidak menimpa mereka. Ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bukan hanya itu, Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal. Allah membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, sehingga sel-sel tubuh mereka tidak mati karena lama berdiam dalam satu posisi. Tubuh mereka juga tidak didekati oleh cacing-cacing tanah karena bergerak. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka selama 309 tahun. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sekarang renungkan dan perhatikan telapak kaki kita saat ini. Di mana kita berpijak saat ini? Apakah kita sedang berada di dalam kotak? Apakah kita sedang di dalam kobaran api? Apakah kita sedang di dalam gua? Apakah kita sedang di dalam perut ikan? Tidak, ikhwatal iman. Lalu kenapa kita seringkali ragu kepada Allah Ar-Rahman? Kenapa seringkali kemudian kita tidak mengandalkan kehebatan Allah Ar-Rahman? Siapa di antara kita yang tidak punya masalah dalam hidup? Tapi sudahkah kita curhat kepada Allah? Kenapa kita ragu kepada Allah? Padahal Allah telah tunjukkan dalam Al-Quran betapa hamba-hambanya yang dalam kesulitan, dalam kegelapan, dalam tempat yang sempit, namun kasih sayang Allah meliputi mereka. Pertolongan Allah dekat dengan mereka. Lantas kita yang dalam keadaan berpijak di muka bumi, tidak pada ruangan yang sempit, tidak dalam kegelapan yang mendalam, kenapa kita ragu akan kedekatan Allah untuk menolong kita? Kenapa kita ragu akan luasnya kasih sayang Allah pada diri kita?
Banyak orang kemudian meragukan kedekatan Allah dan pertolongan Allah pada dirinya, sehingga banyak orang yang pada akhirnya mereka bunuh diri. Banyak orang yang stres, banyak orang yang ditimpa dengan kegalauan, kesedihan mendalam ketika dokter mengatakan penyakitmu tidak bisa lagi disembuhkan. Dia stres, dia lupa bahwa pertolongan Allah lebih dahsyat daripada kemampuan sang dokter. Ini semua adalah alamat dan bukti betapa banyak manusia belum mengenal Allah Ar-Rahman. Banyak dari kita yang belum mengenal Allah Ar-Rahman. Karena itulah ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kita mesti mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali Asmaul Husna, supaya kita bisa merasakan betapa cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita uraikan. Lalu kemudian kita masuk pada pelajaran yang kedua tentang keagungan atau kedudukan nama Allah Ar-Rahman. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 110. Kita bisa lihat surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, "Qulid'ullaha awid'ur rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna." Allah mengatakan, "Qulid'ullah awid'ur rahman." Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama Allah, atau berdoalah kepada Allah dengan menyebut Ar-Rahman. Ya. Atau dengan apa saja kalian berharap dan berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang utama, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Nah, para ulama tafsir mengatakan ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, bahwa nama Allah Ar-Rahman merupakan salah satu dari Ismul A'zam, merupakan salah satu dari nama Allah yang teragung. Jadi Asmaul Husna itu juga punya tingkatan-tingkatan. Nama Allah Asmaul Husna punya tingkatan-tingkatan. Dan diantara Asmaul Husna yang teragung selain dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Karena itulah para mufassir mengatakan Ar-Rahman adalah Ismul A'zam, nama Allah yang sangat mulia, nama Allah yang sangat agung setelah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sekarang coba perhatikan surat Toha. Surat Toha, surat yang ke-20. Surat Toha, surat yang ke-20. Perhatikan di ayat yang kelima. Perhatikan di ayat yang kelima. Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Di atas singgasana istawa. Allah Subhanahu wa taala di atas singgasananya beristiwa. Ikhwatal iman, tidaklah singgasana itu disebutkan kecuali dikaitkan dengan kekuasaan. Tidaklah singgasana itu disebutkan kecuali dikaitkan dengan kekuasaan. Ya. Maka seseorang yang memiliki singgasana pasti orang yang berkuasa. Pasti orang yang berkuasa. Ya, insya Allah di antara antum nanti kalau jadi pengantin ya menjadi orang yang berkuasa walaupun hanya 1 hari atau 1 malam. Sebab dia akan duduk di atas singgasana. Dia akan duduk di atas arsy. Ya, di atas arsy yang bermakna kursi yang agung. Ya, sebab arsy itu bisa disandarkan kepada manusia sebagaimana Ratu Bilqis. Dia memiliki arsy yang agung. Disebutkan oleh Allah arsyun azim. Ya, Ratu Bilqis memiliki arsyun azim, arsy yang agung, yang besar karena kekuasaannya Ratu Bilqis. Intinya adalah arsy itu dikaitkan dengan kekuasaan, dikaitkan dengan kerajaan. Tapi perhatikan ayat yang mulia ini.
Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kenapa Allah tidak mengatakan Al-Maliku 'alal arsy istawa? Ya, kalau menurut kita harusnya lebih tepat adalah Allah memperkenalkan dirinya sebagai raja, sebagai pemilik, supaya tepat dengan 'alal arsy istawa. Ya menurut kita, ya karena kemampuan kita terbatas ikhwatal iman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang begitu besar, di mana Allah memperkenalkan kekuasaannya di dalam surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Allah kekuasaan yang begitu besar sehingga Allah mampu memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mampu mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki kalau Allah mau. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa dengan penuh kasih sayang. Maka kita dapati ketika Allah menyandingkan Allah sebagai Al-Malik atau sebagai Malik, sebagai penguasa, itu selalu didahului dengan namanya Ar-Rahman. Ketika Allah memperkenalkan diri sebagai penguasa, maka Allah selalu menyandingkan dengan menyebutkan sebelumnya sebagai Ar-Rahman. Misalnya di dalam dua tempat, yaitu di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Sebelum Allah memperkenalkan diri sebagai penguasa, Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman, bahwa Allah itu berkuasa dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Demikian pula di dalam surat Al-Hasyr, ya, Allah memperkenalkan diri sebelum menyebutkan sebagai Malik, sebagai penguasa. Allah menyebutkan dirinya sebagai Ar-Rahman. Itu di akhir-akhir surat Al-Hasyr. Saya ingin menyebutkan ayatnya, tapi karena waktu ikhwatal iman, maka kita ingin meringkas saja. Adalah bahwa seringkali manusia yang berada dalam singgasana itu terkadang hilang kasih sayangnya. Seringkali seseorang yang sudah berada di atas kedudukan, punya singgasana, punya kekuasaan, seringkali kasih sayangnya berkurang kepada orang lain. Kadang menjadi sombong, kadang menjadi angkuh, lupa pada orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun Dia sangat berkuasa, tetapi tidak pernah hilang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka Allah adalah raja yang berkuasa dengan penuh kasih sayang kepada makhluknya. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, karena waktu saya ingin menunjukkan sebenarnya betapa kedalaman makna yang luar biasa Allah sebagai Ar-Rahman dan juga sebagai penguasa. Namun karena waktu, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain ketika kita membicarakan atau membahas nama Allah sebagai Ar-Rahim, kita bisa angkat sedikit tentang kedalaman akan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa yang berkuasa dengan kasih sayang. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini dengan mendalami makna Allah Ar-Rahman. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan semakin kita rasakan pengaruh di hati kita kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.